الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, yaitu akidahnya para salaf, yaitu para ulama-ulama terdahulu dan ashabul hadis. Insyaallah kita akan lanjutkan. Berkata penulis kitab
syafa'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabairi min ummati, yaitu pembahasan tentang syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabair, untuk pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau, ya, dari kalangan umat beliau. Apa itu syafaat? Ya, kita jelaskan dulu. Syafaat itu secara bahasa maknanya adalah lawan dari ganjil. Ganjil, ya. Berarti apa? Genap. Karena memang di dalam syafaat itu ada yang memberi syafaat dan ada yang diberi syafaat. Jadi syafaat milik siapa? Milik Allah. Syafaat milik Allah, kan gitu. Cuman apa? Rasul ini memintakan kepada Allah agar apa? Allah memberikan kepada hamba. Contoh misalkan nanti ada yang namanya syafaatul udmah. Jadi ketika manusia mereka kepayahan di padang mahsyar, maka apa? Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, ya, agar apa? Segerakan manusia di dalam hisabnya. Gitu loh. Jadi di situ ada 3. Ada peminta syafaat, siapa? Rasulullah. Ada yang diberi syafaat, siapa? Manusia. Ada pemilik syafaat, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi yang minta syafaat Rasulullah, ya, minta kepada Allah. Kemudian pemilik syafaat Allah. Sedangkan manusia dalam hal ini adalah orang yang diberi syafaat. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, syafaat adalah at-tawassut lil ghaib fi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Yaitu menjadi perantara untuk orang lain. Menjadi perantara untuk orang lain fi jalbi manfaat, untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Ya, atau menolak bahaya, itu syafaat. Nah, di dalam bab ini penulis kita mengatakan syafaatnya Rasul untuk siapa? Untuk pelaku dosa besar. Mungkin pertanyaannya, loh, Rasul kan punya banyak syafaat, bukan hanya satu syafaat kan itu. Tapi kenapa kok penulis kitab di sini hanya menyebutkan syafaat Rasul untuk apa? Umatnya yang melakukan dosa besar. Karena gini, Pak, Rasul itu, ya, memiliki 7 syafaat, baik ada yang khusus maupun tidak khusus. Ada 7 syafaat. Nah, sedangkan ke-6 syafaat itu ahlul bid'ah mereka tidak mengingkari. Ya, syafaat utma, yaitu syafaat nanti di padang mahsyar, ahlul bid'ah mereka mengimani. Syafaatnya Nabi SAW agar orang masuk surga, mereka pun imani. Tetapi apa? Ahlul bid'ah dari kalangan khawarij, ya, mereka menolak bahwa orang yang melakukan dosa besar ketika mati mereka diberi syafaat oleh Rasulullah. Ya, ini mereka ingkari. Makanya penulis kitab di sini hanya menjelaskan apa? Syafaatnya Rasul kepada siapa tadi? Orang yang melakukan dosa besar dari umat beliau. Jadi gini, kita runut ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kemuliaan oleh Allah dengan apa? Dengan beberapa bentuk syafaat khusus untuk beliau. Ini ya. Seperti apa? 1. Syafaatul udmah. Syafaat udmah. Udmah itu syafaat yang paling besar. Kapan itu? Itu ketika di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan di atas kepala mereka, mereka tidak beralas kaki, tidak berpakaian, gitu. Maka manusia semuanya mereka mendatangi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Itu syafaatnya agar Allah segerakan hisabnya. Tapi apa? Nabi Adam menyampaikan uzurnya. Aku pernah berdosa kepada Allah dengan 1 dosa yang dengannya Allah murka di hari ini dengan kemurkaan yang teramat sangat. Jadi ya, makanya Pak, nafsi aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Coba kalian datang kepada
nabi yang lainnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Maka manusia pun datang kepada Nabi Nuh untuk apa? Minta syafaat. Tapi lagi-lagi Nabi Nuh, beliau angkat tangan. Aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Maka manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, diminta syafaat. Beliau pun mengatakan, tidak, aku tidak bisa. Manusia mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa pun sama, nafsi. Aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Manusia kemudian mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa pun sama jawabannya. Kata Nabi Isa, idhabu ila Muhammad. Coba sekarang, datanglah kalian kepada Muhammad SAW. Maka manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka isfa' lana ila rabbik, tolong berikan syafaat kepada kami, kepada Rabbmu. Jadi orang-orang ini memohon kepada Rasul, tolong sampaikan kepada Allah agar Allah apa? Menyegerakan hisabnya. Ya. Dan orang-orang mengatakan, ala tara ma nahnu fi, bukankah engkau telah melihat apa yang kami alami hari ini? Ala tara ma qad balaghana, bukankah engkau telah melihat apa yang telah kami dapatkan ini? Maka apa? Seketika itu Rasul cepat-cepat mendatangi arsy-Nya Allah. Ya, kata beliau, fa aqa'u sajidan li rabbi, aku pun duduk tersungkur sujud untuk Allah. Tsumma yaftahullahu alayya, kemudian Allah membuka untukku, dan kemudian Allah mengajarkan kepadaku pujian-pujian, ya, dan sanjungan-sanjungan kepada Allah yang sekarang saya belum bisa, kata beliau. Beliau sujud memuji Allah dan Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa raksa, qultus ma is'al tu'ta washfa'tu syafa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu, kemudian silahkan berbicara, niscaya didengar. Silahkan meminta, niscaya diberi. Dan silahkan minta syafaat, niscaya apa? Engkau akan diberikan syafaat. Makanya kemudian apa? Rasul baru menyampaikan kepada Allah. Jadi ya, akhirnya apa? Allah pun segera melakukan hisab. Nah itu syafaat khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Sampai Rasul ulul azmi pun tidak memiliki kemampuan. Masya Allah. Ini yang pertama. Syafaat yang kedua, ya, syafaat yang kedua khusus bagi Nabi, yaitu syafaat beliau bagi penduduk surga agar bisa masuk ke dalam surga. Ya, jadi penduduk surga ketika mereka mendatangi pintu surga belum terbuka. Ya, Allah mengatakan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Maka ketika mereka penduduk surga mendatangi pintu surga, di situ pakainya wa futihat, ada wawu di situ. Kemudian dibukakan pintunya. Berarti apa kata ulama? Di situ tidak langsung. Beda ketika penghuni neraka mendatangi neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah ketika penghuni neraka mendatangi neraka, sudah langsung terbuka pintu neraka. Itu bedanya. Karena apa? Untuk bisa masuk ke surga itu tidak bisa langsung, melainkan apa? Setelah mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, ati babal jannati yaumal qiyamah, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftihu, maka aku pun minta dibukakan pintu surga. Maka penjaga surga mengatakan, man anta, siapa engkau? Aku menjawab, Muhammad. Maka kata penjaga surga, bika umirtu wala aftahu ahadan qabla. Ya, untukmu aku diperintah membuka pintu ini, dan aku tidak akan membuka pintu surga kepada seorang pun sebelum engkau. Insyaallah ini. Itu syafaat khusus bagi Nabi. Agar apa? Agar orang-orang beriman bisa masuk dalam surga. Nabi yang lainnya tidak bisa seperti itu. Bahkan apa? Nabi-nabi setelahnya ini masuk surganya nanti. Maka Rasul masuk surga kemudian diikuti umat beliau. Masya Allah ya. Ini termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, nahnul akhiruna
al-awwaluna yaumal qiyamah. Kami umat yang belakangan, datang akhiran. Tapi apa? Di hari kiamat nanti kita didahulukan. Ya, masuk surga dahulu. Sebelum umat-umat, ya nabi-nabi sebelumnya. Ini. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus bagi Nabi adalah syafaat beliau untuk pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena Abu Thalib mati di atas kekafiran. Yang hukum asal bahwa orang kafir itu Allah mengatakan famatan fa'uhum syafa'atu syafi'i. Tidak bermanfaat bagi orang kafir apa? Syafaatnya para pemberi syafaat. Asalnya tidak bisa. Orang kafir dia diberi syafaat itu tidak bisa. Tidak boleh didoakan gitu ya. Walaupun ada orang mendoakan pun tidak akan Allah kabulkan. Tapi giliran Abu Thalib itu ada kekhususan. Ya, giliran Abu Thalib di situ ada apa? Ada kekhususan. Sampai Nabi SAW beliau pernah mengatakan laula ana lakana fi darqil asfali minan nar. Andaikan bukan karena aku, niscaya Abu Thalib ini berada di dasarnya api neraka. Gitu. Insyaallah ya. Nah, gitu. Maka Abu Thalib itu dia tinggal di mana? Di neraka. Kekal tidak? Kekal. Mau mati rasa kafiran kan? Kekal. Hanya saja apa? Syafaatnya itu untuk meringankan siksaannya. Siksaan neraka yang paling ringan apa? Itu orang dia suruh berjalan dengan sendal dari neraka, yang mendidih adalah otaknya. Itu siksaan untuk Abu Thalib, paman beliau. Masya Allah. Ini 3 syafaat khusus bagi Nabi. Kemudian yang keempat yaitu syafaat bagi beliau dan orang lain. Orang lain juga bisa di situ. Yaitu apa? Syafaat beliau agar penduduk surga ini bisa apa? Dinaikkan derajatnya di dalam surga. Ya, ini bukan hanya siapa? Bukan hanya Rasulullah SAW, tapi para nabi bisa, orang soleh bisa, gitu ya. Bahkan apa? Bahkan orang-orang yang beriman kemudian anak cucu mereka ikut dalam keimanan, itu bisa saling narik. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian anak keturunan mereka ikut dalam keimanan. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan ikutkan keturunan mereka bersama dengan orang tuanya. Di mana? Di surga. Itu ya. Makanya bisa ngasih apa? Saling ngasih syafaat. Orang tua ngasih syafaat kepada anaknya. Agar apa? Anaknya ini ditinggikan derajatnya di dalam surga. Sebagaimana Rasul juga apa? Pernah memberi syafaat kepada Abu Salamah. Apa kata Rasul? Warfa' darajatahu fil 'illiyin, ya Allah, dan tinggikan derajatnya di 'illiyin. Ini ketika Abu Salamah meninggal. Itu syafaat. Syafaat itu doa ya. Syafaat itu doa. Jadi Rasul minta kepada Allah. Atau orang soleh minta kepada Allah agar orang ini diampunkan dosanya. Itu syafaat namanya. Ya. Kemudian syafaat yang kelima ini juga bisa ke Nabi dan yang lainnya, yaitu agar seseorang dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, seperti syafaatnya Nabi kepada Uqashah bin Mihsan. Ketika Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau pernah mengatakan, aku pernah melihat ya para umat, dan aku mendapati ada umat yang banyak sekali. Aku kira itu umatku. Ternyata itu umat Nabi Musa. Ya. Kemudian ditampakkan lagi, belum melihat lagi orang yang banyak sekali. Kata beliau, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, ini umatmu. Dan bersama dengan mereka ini ada 70.000 yang akan masuk surga secara langsung, tanpa hisab, tanpa siksa. Masya Allah. Gitu ya. Maka kemudian Rasul menyebutkan sifat mereka. Apa sifatnya? Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Orang-orang yang tidak minta diruqyah.
wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan kain, dengan besi panas. Ketiga, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Maka selesai itu ada sahabat yang bertanya, Rasul, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Kata Ukasha bin Mihsan, ya Rasul, doakan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Maka Rasul mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Itu syafaat. Rasul mendoakan Ukasha bin Mihsan agar beliau termasuk calon penghuni surga yang tidak dihisab, tidak disiksa. Itu namanya syafaat. Gitu ya. Iya. Kemudian yang keenam, syafaat, yaitu syafaat beliau dan juga orang-orang soleh yang lainnya kepada siapa? Li ahli a'raf, kepada orang yang berada di a'raf. Al-a'raf itu tempat. Jadi orang-orang yang mereka mati, ya, dalam keadaan apa? Mereka belum pernah mendapatkan dakwah Islam. Nah, maka orang-orang seperti itu diuji, Pak. Diuji. Jadi orang yang selama hidupnya belum pernah menerima dakwah Islam, karena saking mungkin dia hidup terpencil gitu ya. Tidak ada media, tidak ada dai masuk ke situ. Akhirnya dia mati dalam kondisi seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini nanti akan apa? Akan diuji sama Allah. Nah, ada sebagian mereka yang dengan syafaatnya orang beriman, akhirnya apa? Dia langsung dimasukkan dalam surga. Ada demikian. Ini yang kami. Nah, kemudian yang ketujuh, yaitu syafaatnya Nabi untuk umatnya yang berbuat dosa besar. Gitu ya. Maksudnya apa? Umatnya Muslim, tapi dia pelaku dosa besar. Nah, ini bisa mendapatkan syafaat Nabi. Ada dua bentuk kata ulama. Yang pertama, yaitu seorang Muslim yang dia berbuat dosa, akhirnya dia masuk dalam neraka. Kemudian apa? Rasul berdoa kepada Allah agar orang tersebut dikeluarkan dari neraka. Gitu, bisa. Gitu ya, agar dia bisa keluar dari neraka. Dengan apa? Dengan syafaatnya beliau atau syafaatnya orang soleh. Ya. Nah, atau gambaran yang kedua, yaitu seorang yang tadinya dia sudah ditetapkan Allah masuk neraka. Seperti orang yang ditimbang amalannya, kebaikan keburukannya. Ternyata keburukannya lebih berat. Harusnya di mana dia? Neraka kan? Tapi apa? Rasul atau orang beriman, dia memberikan syafaat kepadanya. Akhirnya tidak jadi masuk dalam neraka. Gitu, Masya Allah ya. Nah ini. Ini jadi ada berapa tadi? 7 syafaat. Nah, beliau menjelaskan yang terakhir ini hanya syafaat Nabi kepada pelaku dosa besar. Kenapa? Memang di sana alul bid'ah seperti Khawarij, mereka mengingkari terhadap syafaat yang ketujuh ini. Jadi karena orang Khawarij mereka punya keyakinan orang Muslim yang melakukan dosa besar bagaimana? Keluar dari Islam dan nanti di neraka, kekal di neraka. Kalau orang Mu'tazilah, nah, bencong mereka. Bencong. Kalau mereka Muslim pelaku dosa besar di dunia ini, manzilah bainal manzilatain. Dia berada ke suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Itu apa? Dia bukan mukmin, bukan kafir. Bingung kan? Itu kata mereka. Tetapi di hari kiamat seperti Khawarij, kekal di neraka. Ini keduanya adalah apa? Pendapat yang keliru. Ya, keliru. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini orang mukmin yang berbuat dosa besar, dia mukmin. Cuman apa? Imannya kurang. Gitu loh. Sedangkan di hari kiamat, bagaimana? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, akan disiksa dulu. Dosa-dosa yang dia perbuat, kalau sudah habis di surga. Atau misalkan disiksa sebelum selesai dosanya, tapi apa? Mendapatkan syafaat orang mukmin yang lain. Akhirnya apa? Segera diangkat dari neraka. Gitu ya. Nah, atau bahkan apa? Tadinya dia itu ya sudah Allah tetapkan masuk neraka, tapi apa? Dengan syafaatnya orang beriman atau Rasul, orang tadi tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ini. Kemudian penulis kitab di sini beliau mendatangkan hadis.
Qala al-musannif rahimahullah wa yu'minu ahlu dini was sunnah bi syafa'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam limuzni ahli tauhid wa murtakibil kabair kama warada bihil khabaru sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis kitab, dan ahluddin, ahli agama dan ahlu sunnah, dia beriman dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berbuat dosa dari ahlu tauhid, itu orang Islam. Syaratnya apa? Orang Islam, Pak. Ya, ahli tauhid, orang Islam yang dia berbuat dosa, dia berhak mendapatkan syafaat. Wa murtakibil kabair, dan orang-orang yang melakukan dosa besar. Sebagaimana hal itu telah datang dalam khobar yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, telah bercerita kepada kami Abu Sa'id ibnu Hamdun, kata beliau, telah bercerita kepada kami Abu Hamid ibnu Syarqi, bercerita kepada kami Ahmad bin Yusuf As-Sulami, telah bercerita kepada kami Abdul Razak, bercerita kepada kami Ma'mar dari Sabit, dari Anas, dari Nabi SAW. Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi umatku yang mereka berbuat dosa besar. Seperti kata Rasul. Syafaatku bagi siapa? Umatku yang berbuat dosa besar. Tuh, bisa jadi seperti itu. Ada seorang yang dia mati muslim tapi masih bawa dosa. Ternyata apa? Kemudian dia masuk neraka, Allah siksa. Kemudian apa? Rasul memintakan kepada Allah agar apa? Agar orang tadi diangkat dari neraka. Itu namanya syafaatnya Rasul. Itu. Atau ada orang yang sudah ditetapkan mau nyemplung ke neraka, Rasul ngasih syafaat. Agar apa? Hamba tadi jangan masukkan itu neraka. Insyaallah ya, ini menunjukkan apa? Kasih sayang Rasul kepada umat beliau. Ya, coba kita kalau perhatikan dari kemarin ya, ketika manusia melewati di atas sirat, apa yang Rasul lakukan? Beliau mengatakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkan. Rasul minta kepada Allah agar umat beliau diselamatkan. Nanti kita beriman dengan telaga beliau. Beliau mengatakan, aku menunggu kalian di telagaku nanti. Coba. Dan Rasul sudah siap akan apa? Menuangkan air telaga kepada umat beliau. Masya Allah. Gitu ya. Iya, makanya Rasul itu subhanallah, orang yang paling cinta kepada umat beliau. Saking semangatnya beliau untuk menunjuki kepada umatnya, Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, inna masali wa masala ummati ka masali rajulin istawqadana awqadana faja'ala bid-dawab wal farashu yaqna fi wa ana bi hujazikum wa antum taqahhamuna fi. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan umatku seperti orang yang dia menyalakan api di malam hari. Ya, apa yang terjadi? Faja'ala bid-dawab, ya, serangga, kupu-kupu pengen nampak masuk ke api, Pak. Ya kan? Mungkin dikiranya julali itu, Pak. Gulali ya, manis. Ternyata apa? Api. Wa ana bi hujazikum, sedangkan aku terus menghalau, menyingkirkan kalian, tapi kalian maksa untuk masuk dalam itu. Gitu kata Rasul. Enggak kurang-kurangnya Rasul memperingatkan umatnya dari bahaya neraka, dari amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke neraka. Tidak kurang-kurangnya. Tapi apa? Itulah umat beliau yang memang ya mirip dengan gablek. Masya Allah, nggak kurang-kurangnya Rasul. Ya, jadi Rasul melarang itu bukan maknanya Rasul cerewet, bukan. Sayang kepada kita. Rasul memerintahkan kepada sesuatu karena Rasul tahu itu yang terbaik untuk kita, gitu. Bukan mau menyibukkan kita, bukan. Karena sayang kepada kita. Coba Pak, kita punya anak, kita tahu ini pekerjaan ini menghasilkan uang banyak ini. Nah, ayo kerja ini. Ini sekali kerja dapat 10 juta misalkan. Anaknya gak mau, nak dikerjakan ini. Cuman kerja setengah jam, 10 juta kamu dapatkan gitu loh. Gitu kan? Nah, atau sebaliknya, si bapak ini lihat anaknya ini lagi melakukan bahaya. Dia baru latihan jalan, mau lari ke jalan raya. Gitu. Seneng banget dia, lihat mobil banyak kan gitu. Dia pengen nyebrang ke jalan.
bagaimana bapaknya ini, dia bagaimana caranya menyelamatkan anak tadi, ditarik dengan kuat. Anak nangis, bapak jahat, bapak nakal, kan gitu. Ya kan? Karena apa? Bapak tahu ini bahaya. Sedangkan anak tidak tahu itu bahaya. Itulah umat manusia. Rasul melarang sesuatu seperti syirik kepada Allah. Bid'ah dilarang sama Rasul. Maksiat dilarang. Kenapa? Syirik, bid'ah, maksiat itu paling membahayakan diri kita. Tapi dasar kita orang bodoh, gitu ya, tetap melanggar. Itu seperti anak kecil mau lari ke jalan raya, di situ ada bus, ada truk tronton mau lewat, gitu loh. Tapi apa? Anaknya anak keminter. Oh, bapak jahat ini bapak, nggak membebaskan apa kebebasan anak. Nah ini, jadi Rasul mengatakan syafaatku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Kemudian wa akhbarana Abu Ali Zahir ibnu Ahmad akhbarana Muhammad ibnu Musayyib al-Azghiyani. Ya, di akhir hadisnya ya Rasul mengatakan, kita langsung hadisnya saja. Kata Rasul, khuyyirtu baina syafaati wa baina ayyadkhula syatru ummati al-jannah. Aku diberi pilihan oleh Allah. Apa pilihannya? Dua. Satu, antara ayyadkhula syatru ummati al-jannah. Agar umatku, agar separuh dari umatku masuk surga. Pilihan yang pertama. Separuh, misalkan 1 miliar umat beliau, berarti 500 juta masuk surga. Separuhnya di neraka. Pilihan pertama. Yang kedua, wasyafa'ah, ya, dan syafaat. Maka kata beliau, fakhtartus syafa'ah. Dan aku milih syafaat. Kenapa kata beliau? Li'annaha a'am wa akfa. Karena syafaat ini lebih umum dan lebih mencukupi. Masya Allah ini. Rasul diberi pilihan. Separuh umat beliau masuk surga dengan diberi syafaat. Rasul milih yang kedua. Syafaat saja. Kenapa Pak? Kalau separuh ya sudah, nggak bisa nambah lagi. Tetapi kalau syafaat, umat beliau yang dulu membangkang kepada beliau tapi masih muslim di neraka, Rasul akan minta kepada Allah agar umat beliau ini akan diangkat dari neraka. Gitu ya. Dan Rasul bisa mengenali umat beliau dengan apa? Nah, dengan anggota wudhu mereka. Karena apa? Anggota wudhu, anggota sujud di neraka tadi itu apa? Api neraka tidak bisa membakar, tidak bisa menyentuh anggota tubuh sujud kita. Makanya apa? Gosong seperti apapun kalau orang sujud kepada Allah masih apa? Masih utuh di situ. Jidatnya, hidungnya, tangannya, lututnya dan ujung kakinya nggak terbakar api neraka. Makanya bisa dikenali. Malaikat suruh ngambil bisa. Kenapa itu dikenali? Jidatnya nggak kebakar gitu loh. Insyaallah ya. Iya. Kemudian kata beliau, ataraunaha lil mu'mininal muttaqin. Apakah kalian memandangnya yang mendapatkan syafaat adalah orang beriman dan bertakwa? Kata beliau, la. Walakinnaha lil muzribinal mutalawwisinal khata'in. Tetapi yang mendapatkan syafaat adalah orang yang berbuat dosa dan orang yang berbuat kesalahan. Masya Allah. Gitu ya. Ini kasih sayang Rasul kepada umatnya. Yang penting dia mati masih dalam badan muslim, masih bisa diharapkan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Iya. Kemudian hadis yang kedua. Beliau mengatakan dari Abu Hurairah, kita langsung hadisnya, bahwasanya beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu? Insyaallah ya, Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling bergembira di hari kiamat karena mendapatkan syafaatmu? Faqala, beliau mengatakan, laqad dhanantu alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwala minka. Kata Rasul, sungguh aku udah nyangka tidak ada seorang pun yang menanyakan tentang hadis ini yang lebih awal darimu, kata Rasul.
Maksudnya Pak, karena memang Abu Hurairah itu orang yang paling semangat Pak untuk mendapatkan ilmu. Kata Rasul, saya udah nyangka mesti tidak ada orang yang pertama kali nanya tentang hadis ini kecuali engkau. Benar ternyata. Yang pertama kali bertanya tentang siapa orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Rasul, Abu Hurairah. Maka kata beliau, lima ra'aitu min hirsika al hadis, karena aku melihat ya semangatmu untuk mendapatkan hadis. Maka Rasul mengatakan, inna as'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Kata beliau, sesungguhnya manusia yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ini menunjukkan siapa? Yang mendapatkan syafaat Nabi hanya orang beriman. Ya kan? Karena mengucapkan syahadat. Sampai dia mati, syahadatnya belum terbatalkan. Berarti kalau orang musyrik yang mereka telah membatalkan syahadatnya, jangan berharap mendapatkan syafaatnya Rasul. Walaupun setiap hari dia minta, ya Rasul aku minta syafaatmu, gak bisa itu. Karena tadi Allah mengatakan, famatan fahum syafa'atu syafi'in. Bagi orang kafir tidak bermanfaat syafaatnya para pemberi syafaat. Makanya sudah dulu kita jelaskan di kitab Baitul Arba bahwa syafaat ada dua. Ada syafaat musbatah, ada syafaat manfiyah. Syafaat yang ditetapkan dan ada syafaat yang ditiadakan. Siapa yang ditetapkan syafaat? Bagi orang beriman. Siapa yang syafaatnya dinafikan? Itu orang kafir. Tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Gitu ya. Makanya bersyukur Pak. Kalau kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih dalam keadaan muslim, dan semoga kita berharap sampai kita mati dalam keadaan muslim, ya, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasul dan syafaatnya orang-orang beriman. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang semakin mengokohkan iman dan Islam kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.